Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ya tentang memodifikasi STB HG680P biar fan-nya bisa dikontrol melalui temperatur, teman-teman. Jadi semisal kita kontrol di minimal temperatur itu 45 derajat, kemudian maksimal temperatur 50 derajat. Jadi jika di bawah 45 derajat seumpama itu kipasnya off ya. Kemudian jika 50 ke atas itu kipasnya akan on. Jadi saya contohkan seperti video yang pernah saya buat dan saya upload di Facebook ya, seperti ini teman-teman. Nah, di sini dalam keadaan on tanpa terhubung ke internet dan hanya terhubung ke adaptor ya. Jadi di sini tidak ada rekayasa sambungan-sambungan segala macam. Sudah disambung juga fan-nya. Jadi fan ini adalah fan 12 volt. Kemudian lumayan bagus ya fan ini. Dia tidak menggunakan brush atau brushless ya, dan ini menggunakan bearing teman-teman, bearing. Jadi sangat kenceng. Kemudian ini saya coba panasin ya, panasin prosesor, dan nanti fan-nya akan berputar sendiri secara otomatis setelah suhu mencapai 50 derajat Celcius teman-teman. Nah, di sini masih dipanaskan. Jadi ada delay ya. Begitu mencapai 50 derajat Celcius tidak langsung on, akan tetapi dia delay di sampai 20 detik. Kenapa diberi delay seperti itu? Sebab terkadang ya melonjak hanya beberapa detik saja teman-teman. Jadi temperatur STB itu kadang melonjak ke 50, tapi tidak sampai 10 detik dia kembali ke 40-an. Jadi diberi delay 20. Memang jika sudah temperatur sampai 50 dan tidak turun-turun itu sampai 20 detik, maka akan mengaktifkan kipasnya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini coba didinginkan ya dengan cara menyimpan kipas di atas prosesor dan kemudian akan off. Di sini juga ada LED ya. LED yang di tengah ini juga menjadi indikator jika suhunya naik ke 50 derajat ke atas. Jadi seperti itu nantinya teman-teman. Nanti saya siapkan, namun ini hanya untuk STB HG680P sebab jika skripnya disimpan di misalkan di STB lain itu belum tentu bisa berfungsi karena GPIO-nya beda teman-teman. Jadi nantilah saya buatkan skrip untuk yang lain-lainnya seperti B860HP5 atau B860HP1 P2. Nah, ini coba didinginkan lagi dan teman-teman bisa lihat di sini ada LED ya yang di tengah. Ini akan padam nantinya. Nah, ini sudah padam dan kipas menjadi mati teman-teman. Berarti itu suhu sudah di bawah 45 derajat Celcius ya. Nah, oke, jadi seperti ini. Penyambungannya itu seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini tampak dari depan ya. Jadi di sini ada 5 LED, di sini juga ada 5 transistor ya sejenis ini. Ini sebenarnya apa ya? Transistor relay, teman-teman. Ini sebenarnya transistor relay. Jadi dia hanya menyambungkan negatif ke LED ini teman-teman. Jadi hanya memberikan jalur negatif ya. Negatifnya ngambil di sini. Jadi untuk LED 4 atau yang LED di tengah ini sesuai dengan script nantinya itu menggunakan transistor Q1 di sini teman-teman di HG680P ya. Nah, kemudian untuk kabel min dari kipas disambung ke yang saya tandai warna kuning ini ya, disambung ke sini. Kemudian plus dari kipasnya terserah, jika menggunakan kipas 5 volt maka disambung ke 5 volt, bisa ngambil dari plus untuk USB-nya teman-teman. Jika fan-nya menggunakan fan 5 volt, tapi jika fan 12 volt seperti yang saya gunakan, teman-teman bisa ngambil dari sini. Saya ngambilnya sih dari saklar ya, dari saklar in. Nah, di sini ada saklar in. Saya ngambil yang setelah saklar teman-teman. Sebab jika di depan saklar nanti akan on terus ya, maksudnya akan ada tegangan terus-terusan. Meskipun saklar on off-nya kita matikan tetap ada tegangan. Jadi saya ngambil setelah saklar. Jadi apabila saklar dimatikan otomatis di kabel merah atau plus dari kipasnya nanti juga tidak ada tegangan ya. Jadi tidak masalah. Akan tetapi perlu teman-teman perhatikan. Ya, jangan sekali-kali memasang
atau memodifikasi ya kipas menjadi LED atau lampu dan semacamnya, karena dikhawatirkan begini teman-teman, dikhawatirkan transistor ini hanya berkemampuan 0,2 ampere ya, 0,2 ampere. Tapi jika menggunakan kipas yang brushless tentu sangat kecil ampernya teman-teman. Seperti kipas yang saya gunakan ini lumayan kenceng tapi ampernya cuma 0,1. Saya sudah ukur menggunakan ampermeter, ampernya ya hanya 0,1. Jadi masih aman lah 0,2. Buat teman-teman yang mengerti elektronik bisa menambahkan driver lagi ya. Bisa menambahkan driver lagi menggunakan transistor yang lebih gede yang bisa beberapa ampere untuk pengoperasian yang lain-lainnya ya. Tapi untuk kipas-kipas pada umumnya yang 12 volt termasuk kipas bekas CPU ya atau kipas bekas power supply CPU itu juga masih bisa di sini teman-teman. Seperti yang saya gunakan itu 12 volt, ngambil negatifnya dari kolektor transistor ini, karena ini hanya semacam switch ya, semacam saklar, tapi saklar elektrik yang dikendalikan dari prosesor teman-teman. Jadi sekedar ibaratnya relay ya, jadi menyambungkan negatif dari groundnya ini ke kolektor, kemudian menyalurkan ke beban. Jadi untuk yang 5 volt plusnya disambungkan ke USB plus USB ya, seperti ini. Kalau tidak salah plus USB-nya ada di sebelah sini teman-teman. Ini ada nomor 1 ya. Kalau nomor 4 ini negatif, nomor 1 ini positif. Jadi bisa ngambil di nomor 1 untuk kipas yang menggunakan kipas 5 volt. Akan tetapi jika menggunakan 12 volt bisa ngambil di sini, bisa ngambil setelah resistor ini. Ini agak resistor fuse. Dan masih ada beberapa tempat yang lain sih yang mensuplai 12 volt dekat-dekat dengan negatifnya teman-teman. Akan tetapi saya sih menggunakannya seperti ini ya. Nah kemudian untuk scriptnya sendiri cara penerapannya itu seperti ini teman-teman ya. Teman-teman buka file manager, kemudian ada 2 file nantinya diupload ya. Pertama-tama teman-teman masuk ke folder USR dulu ya. Nah di folder USR kemudian masuk ke folder bin. Nah setelah berada di folder bin, teman-teman upload filenya. Saya sertakan nanti ya linknya ini fan monitor teman-teman. Jadi yang diupload itu fan monitor ya di folder bin. Karena di sini ada 2 file nantinya, fan control dan fan monitor. Fan monitornya itu diupload di folder bin seperti ini. Kemudian teman-teman cari dan rubah permissionnya ya. Fan monitor. Nah di sini ini dirubah dari 644 ke 755. Caranya tinggal centang ketiga ini yang di bagian execute ya. Kemudian kita cek, maka fan monitor sudah berubah menjadi 0755. Nah, selanjutnya file kedua kita upload di folder etc/init.d. Nah, ini folder etc, kemudian init.d mana ya? Nah, ini init.d ya. Nah, kita buka seperti itu, kemudian kita upload lagi di sini, teman-teman. Jadi di sini yang diupload itu file yang satunya itu fan control. Nah, fan control sudah diupload. Jangan lupa kita rubah juga permissionnya ya. Kita cari fan control. Nah, ini fan control kita rubah juga menjadi 755. Nah, setelah itu teman-teman ke startup ya. Startup, scroll ke bawah sampai ketemu fan control. Jika kondisinya di sini merah seperti ini, tinggal diklik untuk berubah menjadi enable teman-teman. Seperti itu ya, jika merah atau disable, dalam kondisi disable tinggal di enable sampai warna biru juga seperti ini ya. Itu tandanya sudah enable. Kemudian teman-teman tinggal klik start. Itu maka akan berfungsi. Nah, saya berikan keterangan sedikit ya tambahan. Fan akan otomatis running pada saat STB pertama dinyalakan. Sengaja disetting seperti itu teman-teman. Biar sekaligus untuk mengecek fan-nya berfungsi tidak atau scriptnya berfungsi tidaknya ya. Jadi begitu pertama di on kan,
fan langsung running sekitar 20 detik jika kondisi temperatur memang tidak di atas 50 derajat. Akan tetapi jika di atas 50 derajat, maka fan-nya akan terus-terusan berputar sampai menurunkan suhu ke 45 ke bawah. Namun, apabila pada saat dinyalakan, pertama di-on-kan STB-nya, nyala 20 detik kemudian mati, itu juga normal. Berarti temperatur CPU belum mencapai 50. Jadi seperti itu ya teman-teman. Otomatisnya itu saya defaultkan ke running. Biar begitu di-on-kan, kipas langsung running dulu sekitar 20 detik jika suhu belum mencapai 50 derajat Celcius. Nah, seperti itu teman-teman. Adapun untuk merubah scriptnya, merubah sistem deteksinya ya, teman-teman masuk ke folder USR, kemudian bin ke fan monitor yang kita upload tadi teman-teman. Ada di fan monitor, gunakan advanced editor. Teman-teman edit di bagian CPU high, CPU mid, CPU low. Nah, sebenarnya di script ini script untuk PWM ya. Jadi fan-nya itu jika menggunakan PWM bisa pelan, bisa lambat, bisa mati, bisa kenceng seperti itu. Bisa 100%, 50 dan 0. Akan tetapi yang saya fungsikan di perintah ini hanyalah CPU mid dan high. Jadi jika mid-nya 45, maka otomatis kipas akan mati. Jika CPU high-nya 50 derajat Celcius, maka kipas akan menyala lagi, on lagi teman-teman. Jadi tinggal rubah di sini. Ini adalah max-nya dan ini adalah min-nya ya. Min sama dengan mid, kemudian high sama dengan max-nya. Misalkan mau diganti menjadi 70 derajat, berarti tulisnya 70.000. Kemudian di bagian mid-nya mau diganti menjadi 37, berarti tulisnya 37.000. Itu sama dengan 37 derajat Celcius, teman-teman. Nah, baik. Mungkin teman-teman yang lebih mengerti script bisa merubahnya lagi ya, bisa menambah-nambah untuk lebih memaksimalkan kinerjanya. Nah, kemudian untuk GPIO STB-HG680P, LED untuk yang di tengah tadi, yang ini yang kita gunakan sebagai trigger untuk menyalakan kipas, itu adalah LED infrarednya ya. Jadi itu adalah LED infrared dengan GPIO 507 teman-teman. Nah, inilah yang membedakan untuk di masing-masing STB. Di HG680P menggunakan 507 untuk GPIO LED infrarednya. Kemudian di STB HG680FJ maupun P5 atau P1 itu beda lagi teman-teman. Apalagi di P1 dan P5 tidak ada untuk LED-nya hanya 2 di depan teman-teman. Beda dengan HG680FJ dan HG680P memang memiliki 5 LED di bagian depan. Nah, oke, saya rasa itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.